foto, ada beberapa gambar. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan tentang tiang yang masih di zaman Turki Utsmani. Kemudian ini ada gambar wilayah Masjid Nabawi, pintu masuk ke Raudhah. Ya, nanti gambar di dalam Raudhah itu seperti ini. Bisa kita lihat ada 3 pintu. Jadi ada masing-masing di belakang pintu itu ada masing-masing makamnya. Jadi Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Nah, jadi ada satu kisah yang menarik bisa kita pelajari, terutama untuk yang perempuan. Nah, yaitu ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, kemudian disusul oleh sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga meninggal dimakamkan di samping Rasulullah. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi yang merupakan anaknya Sayyidina Abu Bakar, sering berziarah ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan suaminya itu Rasulullah. Sayyidah Aisyah ketika berziarah di dalam ruangan itu kadang dilepas hijabnya karena yang di dalam itu suaminya sama orang tuanya. Nah, tapi setelah ada makam yang ketiga yaitu Sayyidina Umar yang mana bukan mahramnya beliau, Sayyidah Aisyah setiap berziarah itu tidak pernah lagi dilepas hijabnya karena Sayyidina Umar ini bukan mahramnya. Jadi adabnya beliau menjaga aurat itu sangat ketat. Meskipun Sayyidina Umar sudah dibawa kubur, tapi beliau dipasang karena sebelumnya masih orang tuanya, bapaknya sama suaminya. Ini masih dua-duanya, satu mahramnya, satu suaminya. Jadi dibuka, tidak apa-apa. Tapi ketika ada ajnabi, ada yang bukan mahramnya, ditutup bahkan ketika sudah meninggal. Ini pelajaran yang sangat penting bagaimana seorang Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu sangat-sangat ketat dalam menjaga auratnya. Mungkin kita di rumah masih sering terlalu santai tapi tidak kita sadari itu kita sendiri yang tumpuk dosa tak. Jangan sampai dosa-dosa kecil ini yang nanti bikin kita menyesal. Tiba-tiba di akhirat nanti tidak diminta-minta. Kenapa banyak sekali catatan jelekku? Ternyata dari hal-hal kecil yang sudah kita anggap biasa. Padahal ini sebuah keburukan. Seharusnya hal-hal kecil yang bernilai baik yang kita biasakan. Nah, jadi mungkin itu sedikit pelajaran. Bisa kita lihat bagaimana pintu-pintunya, pintu-pintu di dalam Raudhah ini ada 3, ada namanya masing-masing. Ada Umar, ada Abu Bakar, dan ada namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu tadi. Di sampingnya ada pintu, ada gambaran Raudhah, sebagaimana dikatakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, itu adalah taman dari taman-taman surga. Kenapa dikatakan Raudhah? Ini ada 3 riwayat lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya Raudhah ini ketika nanti dunia ini dihancurkan, kiamat, Raudhah ini tidak hancur sama sekali, langsung diangkat ke surga. Ini salah satu yang berpendapat seperti ini yaitu Imam Malik. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya Raudhah ini memang dari surga yang diturunkan ke bumi. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu yang paling masyhur dan yang paling bisa kita katakan kuat, yaitu jika kita ingin merasakan ketenangan surga, silakan ke Raudhah. Meskipun nanti di dalam ada askar-askar haji. Nah, itu tergantung bagaimana khusyuk tak. Nah, biar 5 menit kalau memang khusyuk bisa kita rasakan bagaimana ketenangan di sana. Kita resapi itu sholat tak, bagaimana kita berada di depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pertanggungjawabkan ini syahadat tak, bahwasanya kita benar-benar umat Nabi, bukan cuma mengaku-ngaku, bukan cuma kita mengaku cinta kepada Nabi, kita buktikan di sini. Karena bisa jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang di sini, itu karena ketika di Indonesia sering kita bilang saya ini cinta kepada Nabi, coba buktikan. Bagaimana caranya? Perbanyak amal ibadat di sini. Ikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Itu cara tak buktikan. Kalau cuma kita bilang saya cinta kepada Nabi, sampai di sini tetap jadi sembahyang tidak, sholat sunnahnya kurang,
terus zakatnya kurang, sedekah-sedekahnya kurang. Itu bagaimana kita mengatakan bahwasanya kita masih cinta kepada Rasulullah. Nah, maka dari itu mumpung di sini kita buktikan, kita perbanyak semua amal-amal, kita wakafkan apapun yang kita bisa semampu kita. Kalau kita bisa seperti Sayyidina Abu Bakar, silahkan. Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan semua hartanya untuk jihad fisabilillah. Ketika Rasulullah mengatakan, terus apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Sayyidina Abu Bakar bilang, saya sisakan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena kuncinya itu. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi, insya Allah yang lain dibuka. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa kita pelajari di sini. Supaya tidak terlalu lama, kita akan lanjutkan perjalanan ke Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ini tempat dilantiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Untuk kisah lebih detailnya kita jelaskan di sana. Oke? Ayo. Lurus.